sekali kembali kita jumpa di podcast kami Satria Berkabar, dan tentu saja Anda juga saat ini tengah menikmati suasana di tempat Anda masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang Anda lakukan. Alhamdulillah saya juga ditemani oleh beberapa orang, dan beliau adalah orang-orang yang inspiratif menurut pandangan saya terkait dengan apa yang beliau lakukan sehari-hari di kawasan wisata Danau Meninjau. Tapi danau apa, Bu Sep? Ya, Bu Dewi? Ya, di tepi Danau Meninjau. Kata-kata guys ketik atau di tepi danau. Pokoknya sering ke danau. Kecil langsung batang, pulang sering ke danau. Ya. Maksudnya nelayan tuh, ya ceritanya cerita sering ke danau, gitu ya. Selamat datang Bu Sep dan Bu Dewi di studio kami. Kita akan bercerita soal produk yang biasa kalau sudah terpajang seperti ini adalah menandakan ini yang akan kita ceritakan hari ini, ya Bu ya. Ada produk-produk makanan olahan dari Danau Meninjau, ya, hasil Danau Meninjau dimanfaatkan untuk diolah menjadi makanan yang bisa dikonsumsi. Apakah itu bernama rinwa, the small fish rinwa, kan gitu-gitu lah. Itu sekali itu 1000. Tapi tidak pernah orang lalu mencoba penelitian. Nama anak kakeknya, nama neneknya, nama cucunya rinwa. Sambungan. Susah bedakan. Jantan betina juga susah bedakan. Tidak bisa Pak. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Itu keistimewaan rinwa. Jika Anda ingin tahu apa itu rinwa, boleh searching, silakan. Nah, sekarang Ibu Dewi sama Bu Sep membawa produk rendang rinwa. Jadi Bu Dewi ini dari kelompok yang bernama Batu Alia. Alia Sayo. Licin batu sini? Iya Pak. Oh, ada batu tuh? Ya, memang batu gadang, Batu Alia. Alia licin lah. Iya. Rendang rinwa. Rendang rinwa pun rendang. Itu sudah tuh dulu serundeng rinwa. Pelawak makan ya? Pelawak makan. Kalau patah-patah selero makan serundeng rinwa. Coba kau selero. Dulu dendeng. Rinwa juga bisa dibikin rendeng. Jadi ikut tadi rendang, ikut dendeng. Nah, sudah itu ada dulu bada. Nah, jadi di Danau Meninjau itu di samping rinwa ikan yang kecil-kecil, ada juga yang lebih besar ikannya, dinamakan dengan bada. Nah, ini digoreng oleh Ibu Sep. Nah, beliau ini dengan nama kelompoknya urai pensi. Nah, jadi urai pensi itu ada beberapa jenis labeling yang digunakan di Seringkali Danau Meninjau. Ada tempat untuk makanan, ada tempat kelompok. Bahkan kesenian juga ada urai pensi kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah benar ya Bu? Iya. Nah, dengan dia maju Bu. Boleh. Jawab pertanyaan saya. Oke, ini ada juga crispy rinwa, sama dengan itu. Ini beda. Oh, ini serundeng. Rendang crispy. Oke. Terus ada juga yang bikin paye, ini rinwa. Ya. Nah, ada satu lagi namanya pensi, dibikin menjadi rendang paku pensi. Nah, jadi ini sudah dikemas demikian rupa. Jadi rendang juga makanan terkenal dari Sumatera Barat, orang Minang itu bikin rendang. Jadi rendang itu tidak selalu daging, ada kalanya dia paku pensi digabung, ya, pakis maksudnya, ya, dengan bayang paku panjang 5, panjang 2, beton dan sebagainya, seperti itu ya, pakis maksudnya ya. Nah, pakis kemudian digabung dengan pensi. Dan ini dikemas, ini berapa lama tahannya? Kalau di vakum bisa 3 bulan. Di vakum bisa 3 bulan. Tapi dibikinnya tadi tergesa-gesa. Oh gitu. Jadi harus disesuaikan. Misalnya kalau saya mau bawa ke tanah suci nih, mau umrah, vakum dulu, butuh sekian waktu. Saya nggak bisa makan kalau tidak pakai rendang paku pensi saja kan, harus pakai rendang paku pensi. Nah, dibikin ke sedemikian rupa. Ada yang sudah order seperti itu ke tanah suci, jadi. Oh ya, gampang, tinggal hubungi saja nanti beliau. Nah, jadi Bu Sep ini adalah dari urai pensi, Bu Dewi dengan Batu Alia dengan produk yang sama. Sekarang saya bertanya sama Bu Sep dan Bu Dewi, kira-kira usaha seperti ini jelas kita lakukan bersama-sama yang namanya kelompok, ya. Gimana prospeknya terhadap usaha ini bagi ekonomi masyarakat setempat?
Alhamdulillah membantu ya Pak Ya. Terutama untuk anggota kelompok. Ya. Kalau di dalam 1 minggu tuh kita mengolah bisa 4 hari 5 hari, bisa menambah pendapatan anggota, menambah uang belanja keluarga lah gitu. Ya. Jadi kadang-kadang anggotanya bekerja bisa diambilnya per bulan. Ya. Bekerjanya di rumah atau Di di rumah tempat? pengolahan Di rumah. batu alia sayur. Iya. Oh, berarti ya disediakan tempat Dan khusus. disediakan tempat Tempat khusus pengolahannya. Hmm. Itu didapat oleh dikasih Dinas Perikanan Ya. Provinsi. Pengolahan unit pengolahan yang higienis gitu Pak. Ya, ya, ya. Jadi di situ kita mengolahnya dengan secara higienis, Ya. rendangnya, Ya. dendengnya, sama crispy-nya. Ya, ya. Itu Sesuai yang standar, ya. diolah oleh anggota Batu Alia Sayur. Oke. Ya. Terus setelah diolah di sana, artinya kan tidak ada dibikin sendiri ya. Terus untuk mendapatkan bahan bakunya susah nggak? Kalau kita mendapat bahan bakunya itu langsung dari nelayan. Oh ya. Dari nelayan Jadi diantar langsung ke tempat ibu? Atau diantar ibu yang ke tempat kita. Oh ya. Langsung kita kemas, Sama ya. langsung masuk freezer, langsung ada yang diolah langsung, Ya. ada yang dikemas, Ya. disimpan dulu, dipendingin. Ya. Nah, sekarang kita ada freezer, itu juga difasilitasi oleh dinas, Ya. itu untuk penyimpanan bahan baku. Supaya terpelihara ya, Nah, tidak rusak ya. rusak. Langsung dari danau langsung kita kemas, langsung kita masuk freezer. Aman, Aman, ya. buat sebulan atau 2 bulan, 3 bulan. Prosesnya ibu, kalau untuk batu alia tentang rendang ini bikinnya berapa lama ini? Kalau bikin rendangnya bisa 1 hari. Bisa 1 hari ya. Prosesnya 1 hari. Kalau dendeng liloknya bisa 2 hari gitu 2 hari. Pak. 2 hari 1 hari juga udah bisa. Malamnya kita udah bisa di packing. Ya, ya. Nah, sekarang yang pesannya Bu di dalam tempat kita saja, di tempat kusir gimana? Yang pesannya apakah orang di sini saja atau pernah dibawa juga ke tempat lain kedua? Benar Pak, udah online. Oh, online. Ada yang jauh dari ini di luar Sumatera Barat ada? Udah. Ada. Sampai Batam, Batam. Jakarta, Bandung. Oh, udah jauh. Udah jauh alhamdulillah. Pak Budi juga begitu. Oh ya, artinya ini sudah dikenal orang sampai jauh luas Ya, ya. alhamdulillah Tidak hanya di ada. Pulau Sumatera, bahkan ke Pulau Jawa juga ada, Batam juga ada. Insya Allah Batu Alia sudah rutin mengirim ke Pekanbaru. Itu dipusat oleh Pekanbaru di era Ya. Jalan Sudirman, Ya. Jalan Kipanang. Itu setiap bulan kita kirim. Ya, ya, ya. Habis itu di Christina Kim di Padang kita Ya. ada setiap 3 kali sebulan kita ngirim ke Christina Kim. Nah, Insya Allah alhamdulillah disukai oleh konsumennya Ya. di Christina Kim. luar biasa. Jadi untuk Anda yang di Pekanbaru, tadi disebutkan oleh Bu Dewi di Panam ya, Ya, bisa Panam, ditemukan Sudirman. di Jalan Sudirman. Kemudian di Padang juga ada, Di Lububaya. di Lububaya, di sini Makim juga ada tersedia produk-produk yang kita lihatkan di sini dan ini tentu saja bisa Anda dapatkan. Nah, maksud Ibu tadi pengirimannya rutin itu memang dikirim dalam jumlah besar Ya. atau ya dalam jumlah besar. Oke. Kalau ke Pekanbaru tuh 100 bungkus per 100 bulan. bungkus per bulan. Oke. Christina Kim ya alhamdulillah sekali ngirimnya 40, 30, tapi sebulannya bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oke, pengemasan ini kita lakukan sendiri atau ada tempat lain? Kita Di tempat ibu juga? pesan ke Bandung Pak. Wah, terus? Kemasan ini kita pesan ke Bandung, jadi kita isinya di dalam kita vakum sendiri. Alhamdulillah kita juga difasilitasi oleh Sudah ada peralatan ya? peralatan vakumnya udah dikasih oleh Oh, Dinas ini Perikanan. lengkap ya, dari hulu sampai hilir sudah ada ya. Buset juga gitu. Ini Ya. mangkok atau kotaknya ini mana? Jadi dibeli Pak. Dibeli ya. Iya. Ya, untuk supaya terpelihara ya, aman ya dan tidak bertebaran dan tidak rusak gitu ya. Iya. Oh gitu, dibeli. Sama ya dengan buset kan juga ini nih punya kemasan seperti ini ya. Nah. Juga dibeli ya. Dibeli Pak. Ya, diolah kemudian baru dikemas di tempat masing-masing. Ya. Oke.
Nah, sampai sejauh ini soal tadi bicara tentang kebutuhan bahan baku, tak pernah terputus tak? Ini tak ada rindu lah, ini tak ada badal, tak ada pensi lah. Pernah? Kalau terputus Pak, kalau nelayan kalau saat sekarang rindu itu memang tidak ada lagi. Oh. Tapi karena kami punya freezer, Ya. lagi banyak kami stok. Ya, ya. Nah, kami tidak kehabisan bahan baku. Ya, ya, ya. Saat ini rindu tidak ada Pak. Susah didapat. Nggak ada. Tidak ada keluar. Memang musimnya kalau bulan Januari pun tak ada. Pas kemarin yang tubuh kemarin itu rindu hilang tuh Pak. Oke. Pas bulan November ini, Ya. November sekitar tanggal 20-an. Ya, ya. Setelah itu sampai hilang. sekarang nggak ada. Biasanya pada lama itu tunggu hilang itu. Bisa Aduh, 3 bulan. 3 tahun ada. Ada Ada. sampai 2 tahun Pak. Tidak 25. Jadi kami sekarang masih bisa mengolah karena kami menstok rindu. Rindu aku tak bisa ada tak nanti apa di bawah tapi karena saya tidak tahu ya. Nggak bisa Pak. Kalau kaya. Alhamdulillah Pak, kini kami punya stok rindu sekitar 100 kilo ada ya di freezer. Ya, ya. Tapi kalau habis itu kami tidak tahu lah. Iya, ya. Beralih mungkin ke ikan patin, ke ikan Oh ya, nila. menimbulkan inovasi baru tapi pada ada kan? Pensi atau kan? Oh ini Insya Allah kalau dalam 2 bulan ini nggak ada, kami ganti Oh, iya. bahan bakunya Apa yang lain. menimbulkan inovasi juga itu. Mungkin pernah coba sahabat dan enggak? Udah terbayang udah Udah. dirancang-rancang udah Pak. Udah. Cuman kita masih permintaan rindu masih ada, kita layani dulu Oke. rimanya. Kalau seandainya nanti sudah memang tidak ada lagi, kita berinovasi dengan bahan baku yang lain seperti patin, nila atau jenis ikan yang lain. Ya. Nah, Ada ikan besian. Kalau di Maninjau ikan sapu-sapu itu. Oh, sapu. Siap yang Siap. menurut pasar. itu bagus juga tuh Pak Iya. buat berbahan Iya. bakso. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sep dan Ibu Dewi yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini bercerita soal produk yang diolah, kemudian dipasarkan dan ternyata pemasarannya tidak hanya di dalam wilayah Agam saja, di Sumatera Barat saja, malah sudah sampai ke luar Pulau Sumatera, ke Jakarta, ke Batam juga, dan juga sudah ada outlet-outletnya di beberapa kota besar, baik itu di Padang, di Pekanbaru, dan terjadi juga interaksi pemesanan dalam jumlah besar setiap pekannya ya, dengan kebutuhan yang sudah sesuai dengan apa yang diminta. Oh iya Pak, kemarin kami kirim ke Ruben Unsu Pak, Oh. di Cipularang. Cipularang, ada order itu dari sana. Alhamdulillah dari Kabit UMKM Provinsi Ya. di Lima. Ya. Kami dimasukkan ke dalam Ruben Unsu. Ya, ada pemesanan. Berapa banyak kemarin itu? Dia minta untuk permintaan pertama di 30 per jenis. Iya, ya. Nah, sekarang udah ada progresnya. Alhamdulillah. Ya, ada permintaan baru lagi. Mungkin dalam proses lagi Pak. Iya. Baru kemarin kami kirim. Oke. Nah, ini sebuah peluang usaha ya. Sudah berapa lama Ibu Sep dan Bu Dewi melakukan pekerjaan ini? 2013 Pak. Dari 2013. Kalau dulu bukan UMKM Pak. Ya. Kalau dulu kan Lasar. Laksar ya. Lasar. Oh, Lasar ya. Lasar. Nah, artinya ada sisi lain pemanfaatan rinua pensi pada yang selama ini mungkin dikonsumsi setempat saja, tapi bisa diolah sedemikian rupa menjadi makanan yang bisa dibawa sampai berlama dan juga bisa dibawa cukup jauh, sehingga ini bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh keluarga-keluarga kita, oleh penyuka makanan ini di luar daerah kita. Dan ini sekaligus juga mungkin barangkali pesan kita bagaimana soal pelestarian kawasan Danau Maninjau, termasuk dengan endemik Danau Maninjau yang memang dibutuhkan dalam proses produksi ini. Ada banyak masyarakat yang tadi Bu Dewi dan Ibu Sep bercerita soal keterlibatannya di dalam proses produksi sampai kepada pemasaran ini, yang menggantungkan sebagian kehidupan ekonominya kepada kebutuhannya dengan produk-produk ataupun makanan olahan dari Danau Maninjau.
ada kekhawatiran juga karena sekarang bahan baku berupa rimba sulit ditemui, bahkan tidak ada sama sekali ditemui, dan cukup waktu yang lama juga menurut kebiasaan akan kita jumpai dalam kesempatan. Bagaimana kita menjaganya, melestarikannya kawasan kita ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semaksimalnya, tentu saja menjadi pekerjaan rumah kita bersama di kawasan wisata Danau Meninjau. Itu mungkin beberapa hal yang dapat kami persembahkan untuk Anda pada edisi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.